Terungkap asal-usul merah delima. Pusaka merah delima sebenarnya adalah surah Al-Ikhlas, bukan batu akik merah, yang sekarang dikenal batu akik merah delima. Oke, langsung saja kita bahas asal-usul perkataan batu merah delima. Dulu Wali Songo menggunakan bahasa kiasan saat menerangkan kesaktian merah delima. Sayangnya, orang awam mengira pusaka itu berbentuk batu. Padahal, surat Al-Ikhlas alias Kulhu itulah merah delima yang sebenarnya. Batu merah delima merupakan pusaka yang masyhur di kalangan para pencari pusaka. Orang-orang sakti, mencari batu merah delima sebagai ageman kesaktian. Bahkan proses mencarinya pun lewat bermacam cara. Ada yang lewat bertapa hingga lewat mengunjungi tempat-tempat keramat. Batu merah delima memang sangat spesial dan sering dikatakan memiliki banyak kesaktian. Konon, siapapun yang memilikinya, bakal mendapat apapun yang diinginkan. Batu ini selalu dikaitkan dengan banyak manfaat gaib, seperti kebal senjata, bisa bikin usaha laris, bahkan bisa membuat si penggunanya menghilang, hingga kemudahan mendapat harta, tahta, dan, tentu saja, wanita. Tapi, tahu tidak jika sesungguhnya, merah delima bukan berwujud batu. Tapi surat dalam Al-Quran yang memang terkenal ampuh. Merah delima itu adalah surat Al-Ikhlas alias Kulhu, surat pendek yang mayoritas sudah banyak yang tahu. Disinilah awal mula kisah penyebutan batu merah delima, saat Syah dan Kiai zaman dulu, para wali songo, memberi ijazah pada masyarakat awam, dengan meminta mereka untuk mencari merah delima sebagai pusaka pegangan. Maksudnya, para wali meminta masyarakat mencari surah yang ada huruf dal-nya 5. Saat itulah ada sejumlah santri yang salah paham dengan mencari delima, batu, warna merah. Ujung-ujungnya, mencari batu akik pusaka merah delima seperti yang kita semua ketahui saat ini. Padahal sesungguhnya, masyarakat disuruh mencari merah delima itu maksudnya mencari surah yang huruf dal-nya berjumlah 5. Sayangnya, diartikan secara harfiah mencari akik merah delima. Akhirnya banyak yang salah paham hingga saat ini. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Katakanlah, Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu yang setara dengan Dia. Meski pendek dan banyak yang hafal, kita semua wajib tahu bahwa sesungguhnya surat Kulhu memang surat pusaka. Surat yang amat istimewa dan spesial. Sebab, isi dan intinya adalah menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Bahkan, paling tak berkepentingan manusiawi di antara surat-surat lain. Jika dibanding Al-Falaq Kul A'udzu Birabbil Falaq misalnya, ada kepentingan manusiawi berupa minta perlindungan dari kejahatan. Atau jika dibanding Anas Kul A'udzu Birabbinas misalnya, ada kepentingan manusiawi berupa minta dilindungi dari kejahatan jin maupun manusia. Sementara di surat Kulhu, tak ada permintaan kepentingan manusiawi apapun, kecuali mensifati keesaan Allah. Ini menjadikan surat Kulhu amat istimewa. Karena itu disebut Al-Ikhlas. Sebab, dibaca penuh jujur dan ikhlas. Itu pula yang menjadikan surat Kulhu sebagai pusaka. Sesuatu yang istimewa. Merah delima. Tapi sayangnya, pusaka merah delima yang dimaksud justru disalahpahami sebagai batu akik belaka. Inilah asal-usul penyebutan batu merah delima hingga saat ini.